adalah Pratiwi Novianti, wanita cantik berhati mulia dan bagaikan malaikat tak bersayap bagi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Bagaimana tidak, Novi rela pensiun dini dari profesi yang diidamkan para wanita, yakni pramugari, setelah 8 tahun lamanya ia bekerja. Kala itu, tentu bukan keputusan mudah bagi Novi, mengingat ia sudah bekerja cukup lama menjadi pramugari. Tak hanya pengalaman, Novi menjadikan bandara sebagai rumah kedua. Namun, entah dari mana, malaikat seolah mengetuk pintu hatinya, hingga lebih memilih fokus memanusiakan manusia dan melepaskan pekerjaannya sebagai pramugari. Jujur sebenarnya untuk meninggalkan menjadi pramugari itu kan sebenarnya berat banget ya, karena 8 tahun bukan cukup waktu yang sebentar ya, tapi lumayan lama. Dan untuk memutuskan menjadi sosial itu sebenarnya dari hati, tergerak dari hati, karena aku mikirnya aku mau mengejar dunia dan akhirat. Karena kan kita hidup di dunia ini kan gak cuma di dunia aja, tapi kita akan kembali ke akhirat. Jadi ketika aku mengejar dunia aja itu tidak akan ada habisnya gitu. Momen pertama kali aku mengatasi ODGJ di Tasik, Yayasan Tasik waktu itu dengan Irfan Hakim. Dan pada waktu itu ODGJ-nya itu tidak mau dengan yang lain, maunya hanya mau sama aku gitu. Dan itu yang ngebuat hati aku benar-benar total tergerak untuk apa sih ini ODGJ gitu. Dan mereka mempunyai hati yang baik, hati yang tulus dan lembut untuk mengetahui keikhlasan dan ketulusan orang lain ketika membantu, itu sih. Meninggalkan pekerjaan dan melepas label wanita sosialita, kini membuatnya menjadi pribadi sederhana. Namun bersyukur, hal itu tak membuatnya menyesal mengambil keputusan untuk mengabdi pada penderita gangguan jiwa yang membutuhkan pertolongan. Jujur, aku sekarang udah nggak, sama sekali udah nggak pernah belanja, udah nggak pernah nge-mall. Totally aku setiap hari ngebantu orang telantar, Senin sampai hari Minggu gitu. Jadi malah kalau misalnya aku libur 1 hari untuk rest atau mungkin mau ngelakuin medipedi atau apa, itu aku malah kepikiran orang telantar yang ini belum diurus, orang telantar ini belum diurus. Jadi itu akan jadi beban buat aku. Aku happy dan passion aku ngebantu orang telantar. Udah itu passion aku, jadi aku nggak ada passion untuk ngelakuin kegiatan yang buat aku buang-buang waktu gitu sih. Makan dulu, makan di sini ya. Nasi jangan dibawa-bawa, dimakan. Mau minum dulu. Tanpa pamrih, Novi menolong ODGJ serta orang yang hidupnya terlantar di jalan. Bahkan terbilang tak mudah. Untuk menaklukkan hati para penderita gangguan jiwa, butuh mental kuat dan hati yang ikhlas. Lantas, apakah Novi mempunyai pengalaman kurang menyenangkan saat coba meluluhkan ODGJ di jalan? Pernah dan sering. Pernah dipukul, terus didorong. Tapi buat saya pribadi sih itu hal yang wajar, karena dia kan melindungi dirinya terhadap orang yang tidak dikenal sama dia gitu. Dan gimana caranya supaya dia bisa percaya sama kita, itu aja sih poinnya. Kalau aku pribadi sih aku menjadi diri aku sendiri ya, dan aku memposisikan ODGJ itu seperti kita gitu. Jadi nggak mungkin kan kita maunya dikasarin, jadi harusnya mau dilembutin, terus kesabaran, ketulusan, nah itu yang akan kita lakukan pelan-pelan. Jadi dia akan percaya step by step gitu. Jadi nggak bisa kita langsung menginstruksi dia, menyuruh dia ini itu nggak bisa. Jadi emang butuh proses yang lama dan harus sabar, itu sih kuncinya. Perjuangannya memanusiakan manusia tidaklah sia-sia. Kini banyak ODGJ dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Ciamis, dan daerah-daerah lain yang ditemukan, dimandikan, bahkan dirawat sendiri oleh Novi. Bahkan berkat video yang ia unggah di sosial media, Novi berhasil mempertemukan beberapa ODGJ dengan keluarga yang sudah tak bertemu dalam waktu cukup lama.
Kalau ngemandiin ODGJ, emang semua ODGJ aku mandiin pakai tangan aku sendiri. Kenapa? Karena aku pribadi aku mau ngelakuinnya, kalau aku kan aku ikhlas melakukannya. Tapi kalau aku minta tolong tim aku atau orang lain yang memandikan, aku takutnya nggak ikhlas menjadi dosa buat aku gitu. Jadi siapapun itu, selama aku masih bisa lakuin pakai tangan aku lakuin gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang perasaan risih atau perasaan nggak nyaman, karena aku suka melakukannya. Jujur aku nggak ngitung ya berapa total yang sudah aku pertemukan dengan keluarganya, karena buat aku satu kebaikan itu nggak boleh diingat-ingat, yang keburukan aja yang diingat. Jadi jujur ketika aku mempertemukan dengan orang terlantar dengan keluarganya, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun termasuk uang ya. Karena mungkin yang dia udah puluhan tahun dia di jalan dan bertemu, berkumpul lagi dengan keluarganya, sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan dan ungkapkan. Apa namanya? Suut. Ya, Suut. Temannya Suat. Temennya selai, mirip selai. Oh, Selai. Selai, Bah. Abah. Selai. Dalam aksinya, sebagai malaikat tak bersayap, salah satu ODGJ viral dan berhasil mencuri perhatian publik adalah Abah Ismail. Bukan perkara mudah bagi Novi untuk bisa membujuk Abah agar mau ikut dan ditolongnya. Berbagai cara ia kerahkan, namun perlakuan tak menyenangkan sempat ia terima. Namun tak disangka, seiring waktu berjalan akhirnya Abah Ismail luluh. Bahkan kini tinggal bersama di kediaman Novi. Itu prosesnya panjang banget ya, karena aku dapat laporan dari warga Cibinong, katanya ada ODGJ terlantar dia 20 tahun. Dia terlantar 20 tahun, terus aku bertemu pada waktu diinformasikan besokannya kita langsung datang. Tahun 2020. Awal aku baru ngevlog, 1 bulan ngevlog. Setelah itu aku datengin Abah Ismail dan dia langsung nggak mau, dia lari-larian dan kita ngobrol-ngobrol dari jam 12:30 sampai jam 5 sore. Perjuangannya luar biasa sampai akhirnya dia luluh mau dibersihkan. Tapi kita ada PR lagi untuk kan tangannya banyak cincin-cincin, ikatan-ikatan yang nggak bisa aku buka sendiri gitu. Jadi aku minta tolong bantuan dinas sosial terkait yang di daerah Kabupaten Bogor. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit di daerah Bogor. Setelah keluar rumah sakit, saya tadinya niatnya mau membawa ke yayasan. Ternyata hati berkata, Abah kayaknya sama saya aja untuk selamanya gitu. Nggak tahu kenapa hati saya bisa tergerak, tapi yang jelas banyak pelajaran yang berharga yang Abah berikan untuk saya gitu. Termasuk kesabaran dia terhadap 20 tahun dia hidup di jalan. Asik. Asik. Perlahan namun pasti dan bermodal kesabaran, Novi berhasil membuat kondisi Abah Ismail membaik. Ingatannya perlahan pulih, dan sosok yang sebelumnya pemarah itu kini berubah menjadi ceria. Bahkan berkat video yang ia unggah di kanal YouTube, secara mengejutkan, Abah Ismail berhasil dipertemukan dengan keluarganya setelah 20 tahun berpisah. Namun seolah sudah jatuh cinta, Abah lebih memilih untuk tetap tinggal bersama Novi. Ya pemirsa, singkat kata, di saat banyak orang memilih memperkaya diri, namun pendapatan yang Novi miliki justru diberikan untuk mengabdi dan merawat ODGJ serta orang terlantar lainnya. Lantas, apa target dan harapan malaikat cantik tak bersayap itu? Jujur, aku pribadi sebagai relawan yang ada di jalan ya, pekerja sosial, target aku ke depannya mau banget bekerja sama dengan Komensos Republik Indonesia yang membantu kita, para relawan yang mungkin bukan siapa-siapa, bukan hanya saya aja mungkin ya, mungkin ada orang yang peduli dengan orang terlantar, mendapatkan akses, dimudahkan untuk ke dinas sosial, itu sih.